Tim bagian logistik tim nasional Cina dikabarkan telah tiba di Indonesia meski duel di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih bulan depan. Apakah ini bagian dari usaha memata-matai tim nasional Indonesia? Tim nasional Indonesia bakal menjamu Cina pada pertandingan Grup C putaran ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Menurut laporan media Cina, Sohu, bagian logistik tim nasional Cina, telah tiba di Indonesia. Adapun urusannya adalah memantau kondisi di Indonesia dari segala aspek. Bagian logistik tim nasional sepak bola Tiongkok telah tiba di Indonesia terlebih dahulu untuk melakukan inspeksi terperinci di lokasi terkait kondisi tempat pertandingan, lingkungan, iklim, dan kondisi lalu lintas, tulis Sohu lagi. Bila dilihat jadwal kedatangannya, tim bagian logistik tim nasional Cina ini lebih cepat dari biasanya lantaran laga masih 1 bulan lagi. Bisa jadi ini adalah upaya memantau latihan tim nasional Indonesia. Apalagi rencananya dalam waktu dekat ini Jai Itzes dan kawan-kawan akan mulai pemusatan latihan di Bali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan TC Tim Nasional Indonesia di Bali dilaksanakan akhir Mei 2025. Menurutnya di Bali para pemain Tim Nasional Indonesia juga bisa berlibur sambil berlatih. Waktu istirahat dapat digunakan untuk sekedar berjemur di pantai di Pulau Dewata. Ya, memang kita mendorong pemain untuk menarik di liburan. Jadi, mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik, kata Erick Thohir. Sementara itu, jelang laga kontra Cina di Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang, pihak penyelenggara akan mengurangi jatah tiket untuk tim tamu. Pasalnya, PSSI hanya memberikan jatah untuk supporter tamu sebanyak 3.000 tiket. Kini, PSSI tinggal menunggu respon dari Federasi Cina. Apakah mereka mau mengambil jatah tersebut atau tidak? Ya, kami sudah komunikasi ke pihak Cina, tim federasi mereka. Tentu bahwa akan ada deadline, tapi sekarang masih lama. Biasanya kami kasih waktu untuk konfirmasi apakah mereka akan ambil atau tidak. Kalau tidak, kami akan gunakan untuk supporter Indonesia, sebut Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masita, dikutip dari Tribun.com. Sebelumnya, PSSI juga memberikan jatah tiket untuk supporter Bahrain pada laga sebelumnya. Akan tetapi, supporter Bahrain tidak ada yang mau membeli tiket dan menyaksikan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini membuat PSSI melalui GSI mengalokasikannya untuk supporter Garuda. Sementara untuk jadwal penjualan tiket Indonesia versus Cina, GSI belum bisa membeberkan waktu pastinya karena masih menunggu jadwal resmi dari AFC. Sementara itu, pendukung tim nasional Cina tampaknya harus patah hati. Pertandingan tim nasional Indonesia versus Cina dipastikan tidak akan disiarkan di televisi. Melansir dari laporan Sohu, China National Television atau CCTV dipastikan tidak akan menyiarkan 2 pertandingan sisa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. CCTV tidak akan menyiarkan pertandingan tim nasional Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media Cina tersebut pada Rabu 8 Mei lalu. Menurut Sohu, pihak CCTV gagal membeli hak siar pertandingan Cina melawan tim nasional Indonesia. Ini bukan kali pertama pertandingan Cina di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak disiarkan CCTV. CCTV gagal membeli hak siar, sangat disayangkan bahwa tidak ada satupun pertandingan akan disiarkan langsung, tulis media itu. Para supporter tidak punya pilihan selain membayar untuk menonton pertandingan Cina di platform daring. Jika publik Cina tidak bisa menonton pertandingan tim nasional mereka, beruntung bagi supporter Garuda, pertandingan tim nasional Indonesia versus Cina disiarkan secara langsung mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di RCTI pada 5 Juni 2025.
Sementara itu, melansir dari laporan Beijing Sport, tim nasional Cina mulai menggeber persiapan melawan tim nasional Indonesia. Bagaimana tidak, kemenangan atas pasukan Garuda jadi harga mati bagi skuad Dragon jika ingin terus melangkah ke Piala Dunia. Namun di tengah persiapan itu muncul kabar buruk. Menurut media Cina, pelatih tim nasional Cina Branko Ivankovic dikabarkan akan dilengsarkan. Ada seruan untuk menunjuk Seo Jung-won yang melatih Chengdu Rongcheng sebagai pelatih, namun federasi tampaknya akan mempertahankan Ivankovic demi kestabilan tim, ulas media Cina tersebut. Cina saat ini dilaporkan akan mengumpulkan pemain di Shanghai beberapa pekan sebelum pertandingan, tepatnya di tanggal 24 Mei. Namun sejumlah media di negara itu mengkritik jadwal TC itu. Mereka menilai pemain akan kelelahan akibat pemusatan latihan yang terlalu lama. Ada kritik di Cina bahwa tubuh pemain menjadi rentan lelah karena terlalu fokus pada latihan. Mereka mempersiapkan diri secara matang di Uni Emirat Arab dan melawan Saudi, tapi pulang dengan kekalahan, sebut media Cina. Di luar itu, skuad Cina memang compang-camping. Ivankovic tidak bisa memainkan skuad terbaiknya saat melawan tim nasional Indonesia. Striker Lin Liangming dipastikan absen akibat akumulasi kartu pasca insiden tendangan kungfu ke pemain Arab Saudi Hasan Kades. Selain itu, sejumlah pemain naturalisasi Cina juga mengalami cedera saat membela klub mereka seperti Thias Browning, Jia Hou Wang. Beruntung bagi Cina, striker Wu Lei dikabarkan telah sembuh dari cedera. Messi Cina itu bakal jadi andalan saat melawan tim nasional Indonesia. Yang tidak kalah menarik, Cina dikabarkan akan memanggil 50 pemain untuk pemusatan latihan jelang melawan tim nasional Indonesia. Biasanya 25 hingga 28 pemain yang dipanggil, namun untuk kali ini Federasi Cina mengambil langkah berbeda. Sementara itu, pertandingan tim nasional Indonesia menghadapi Cina pada matchday ke-9 Grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menyajikan catatan menarik dari segi rata-rata usia kedua kubu. Dalam pertandingan yang bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, timnas Indonesia memiliki komposisi skuad yang relatif muda ketimbang tim nasional Cina.